Seorang akademisi bergelar dokter mengatakan, untuk mempertahankan keutuhan NKRI, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan melaksanakan ajaran Islam dengan sebenarnya. Memang sih kedengarannya bagus, tapi kalau diteliti dari praktek, dokter tersebut mengajak untuk melaksanakan dua ajaran yang berbeda dalam satu waktu. Artinya, dalam sudut pandang Islam, dokter tersebut menghimbau demi keutuhan NKRI, mari kita syirik. Syirik kepada siapa? Ya syirik kepada Allah. Masa iya? Nusafa.com, alamat situs www.nusafa.com. Kunjungi dan tinggalkan komentar. Islam adalah agama sempurna yang memiliki ajaran sendiri, yaitu ajaran Islam. Ajaran Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam ini berlaku bagi seluruh umat Islam dan umat di luar Islam yang mau tunduk kepada Islam. Segala hal sudah diatur dalam agama ini secara komplit dan sempurna karena Al-Quran itu merupakan petunjuk yang diturunkan langsung dari Allah selaku Maha Pencipta manusia dan alam semesta. Ajaran Pancasila adalah ajaran yang diterapkan di sebuah negeri yang bernama Indonesia. Indonesia sendiri baru dideklarasikan setelah mengumumkan proklamasi kemerdekaan di era Soekarno-Hatta pada tahun 1945. Konon, ajaran Pancasila disebutkan sebagai warisan hukum Belanda yang dulu pernah menjajah Nusantara. Tapi kesini-kesininya, ajaran Pancasila ini mengalami transisi sudut pandang. Sebagian menganggap bahwa ajaran Pancasila mengandung partikel-partikel ajaran Islam. Walaupun begitu, Pancasila tetaplah Pancasila. Begitu juga dengan Islam, tetaplah Islam. Keduanya tetaplah dua ajaran yang berbeda. Lalu apa hubungannya antara melaksanakan ajaran Pancasila dan ajaran Islam dengan syirik? Nah, itu dia. Di dalam Islam, semua ulama sepakat jika ada manusia mengakui adanya aturan hidup selain aturan Allah, atau dengan kata lain, ada ajaran lainnya yang mengatur kehidupan manusia selain ajaran Al-Quran, maka hukumnya adalah syirik, baik itu dalam kondisi lapang maupun darurat. Belum lagi kalau kita berbicara ayat, di mana Allah sangat murka jika ada manusia yang mengakui suatu hukum yang mengatur hidupnya selain dari Al-Quran. Kemurkaan Allah ini ancamannya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Nggak mau masuk neraka kan? Satu-satunya solusi adalah kita harus kembali kepada Islam itu sendiri. Kita harus membuat kesepakatan bahwa negeri ini harus diatur dengan aturan ilahi, bukan dengan aturan yang lain. Karena tidak ada keadilan selain hukum ilahi. Jika ajaran penjajah saja dianggap mampu membawa keadilan, maka sudah pasti ajaran Allah yang menyayangi kita lebih mampu lagi. Sebijak-bijaknya manusia di dunia membuat suatu hukum, pastinya lebih bijak Allah dong jika kita yakin Allah Maha Bijak. Jika Soekarno dianggap telah membawa ajaran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang ideal, apalagi ajaran Al-Quran, Allah yang membuat Soekarno, itulah yang membuat Al-Quran. Jadi gimana? Selamat merenungkan. Nusafa.com, alamat situs www.nusafa.com. Kunjungi dan tinggalkan komentar.